Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat datang buat Ibu Tri Astuti dengan Bapak. Selamat melayani. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita persiapkan segenap hidup kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan melalui pujian, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, Kau tebus hidup kami. Haleluya, haleluya. Puji-puji bagi-Mu Tuhan, segala puji hormat. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana, hosana. Haleluya.
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, haleluya, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, haleluya, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu tinggi, dalam, panjang dan lebar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh tebus hidup kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Patutlah kami bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Patutlah kami Tuhan menghampiri Engkau dengan sukacita Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati Ibu Tri Astuti yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan takut menjadi subtema, menjadi tema buat gereja kami di hari-hari ini. Ada kekuatan di bawah hidup kami Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, boleh berikan senyum. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan beserta kehidupan kita. Perisaiku. Haleluya. Ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, lewati badai, tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Tinggal dekat-Mu, ku aman. Hidup dalam-Mu, ku benar. Kau yang
Kau meneguhkan langkahku, meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan Kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan Kau perisai. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu apa? Mengikuti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan ragu mengikuti Engkau Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang benar. Kita angkat pujian ini bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, gunung batu, Yesus Kristus. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Gunung batu dan Kau, haleluya. Amin Tuhan. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta
Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan semesta. Semesta alam, kita katakan semesta. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang benar. Gunung batu kami yang menopang menolong kami selalu Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hati-hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya, benar Tuhan. Kami tidak sendirian ya Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kami, Yesus Kristus. Oh, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
bersamamu Bapak. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba Tuhan Ibu Tri Astuti pelayanan selanjutnya. Bersamamu ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yes Lord, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, saya rindu mengajak saudara sungguh-sungguh untuk meresapi setiap kata yang keluar dari mulut kita ketika kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ketika engkau berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Saat ini engkau yang sedang punya pergumulan, Yesus. saat ini kita yang sedang alami masalah yang mungkin sudah lama kita doakan dan Haleluya. belum selesai sampai sekarang. Mari kita mau sama-sama dengan iman kita berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di setiap badai hidup kami, Engkau enggak pernah biarkan kami sendiri. Sekalipun saat kami melewati badai, seringkali kami mendukakan Engkau. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Pagi ini kami ingin Tuhan kembali disegarkan, dikuatkan. Dan kami mau Tuhan diperlengkapi untuk kami menghadapi pergumulan demi pergumulan yang masih akan kami hadapi sepanjang kami ada di dunia ini. Bapa, tolong kami, limpah hikmat-Mu untuk setiap kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk diperlengkapi. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Saudara, kalau nyanyinya udah gini sebetulnya gak usah khotbah juga udah, tinggal melakukan aja saudara. Ya kan, kalau kita mau khotbah jangan takut lah, pujiannya udah hebat semua loh saudara. Saya dari situ tadi mikir, Tuhan, lah kalau kita ini jadi pelaku aja untuk setiap syair pujian yang naik lewat mulut bibir kita, udah aman, merdeka saudara jalan kita saudara. Ya kan, gak akan ku goyah loh. Karena apa? Karena Engkau menyertai hidupku. Wah, ini luar biasa loh saudara. Ya kan? Penyertaannya itu dahsyat dan sempurna saudara. Ya, ketika kita jangan takut, tema kita di 2 Timotius 1 ayat 7. Pak Lek, kita mau ngomong sama-sama, kita mau perkatakan sama-sama ya saudara, supaya kita jangan takut. Ya, kita mau bicara sama-sama, kita mau katakan 2, 3, 4. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
Amin. Saudara, kalau kita merasa takut itu jasmani kita, itu daging kita. Kita masih bisa rasakan, masih saudara, pasti wong itu daging. Tapi cepat untuk kita juga ingat bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya kan? Takut itu alami, manusiawi. Kayak orang ditanya, pernah rasain cemas? Ya semua orang pernah lah saudara pasti. Kalau nggak pernah itu saya juga ragu-ragu, robot kali ya, nggak pernah punya perasaan. Terus saudara akan bilang gini, wah tapi kalau pendeta kan enggak bu, nggak ada saudara, pendeta juga sama manusia. Ada nggak masa-masa di mana dia pernah merasakan ketakutan? Ada. Tapi kita akan dengan cepat mengcounter dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi bahasa kita, ya bersamamu Bapa, ya udah lewati semua, lewati. Air mata bu, nggak apa-apa, lewati, mau cuman dilewati kok. Ingat ya, dunia ini kan cuman kita lewati saudara. Nggak akan ada yang menetap di dunia ini selamanya, itu nggak ada. Makanya kita mau lewati. Kadang kita dengar orang juga ngomong, iya ya hidup itu mau mampir ngombe gitu ya. Namanya mampir nggak lama lah saudara. Ya kalau zaman sekarang itu ya paling lebih banyak di usia 80, 90 tahun itu sudah mulai jarang. 100 tahun wah itu bisa dihitung. Di Semarang yang sampai mencapai 100 tahun lebih gitu bisa dihitung gitu ya. Rata-rata di situ berarti nggak akan selamanya saudara. Orang sering bilang, kalau Putri sudah ada di hari apa bu? Ya, saya selalu hari Rabu pokoknya. Hari Rabu itu berarti setengah jalan gitu kan ya saudara. Karena gamenya di Minggu saudara, setengah jalan. Karena saya berdoa kalau boleh gitu kan. Buat melayani Tuhan tapi tetap sehat. Nah saudara, kekuatan. Ketika kita cemas, ketika kita ragu, ketika kita takut. Ingat firman ini, roh ketakutan tidak pernah Tuhan berikan dalam diri kita. Tinggal kita ini apa saudara, memperkatakan firman itu loh supaya telinga kita dengar. Karena ketika telinga kita dengar, iman kita itu bertumbuh. Iman kita semakin kuat. Iman kita membara kembali. Api ini perlu dinyalakan. Karena kita sudah keseringan dengar firman tapi enggak pelaku. Sering dengar firman tapi menjadi hafalan. Ya. Coba lagu ini tadi yang sepanjang mulai dari pertama lagu ini dinaikkan, praktek di hidup. Wah itu udah merdeka dah saudara. Merdeka benar-benar. Kenapa merdeka? Karena kita tahu. Ya khotbah saya semuanya di lagu itu tadi. Semua dari pertama sampai terakhir ini tadi. Bersamamu Bapa. Ya saudara. Roh yang membangkitkan kekuatan kita. Tuhan berikan itu karena Tuhan tahu kita nggak akan pernah sanggup melewati sendiri, nggak akan pernah bisa. Makanya Tuhan berikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kasih loh saudara. Kenapa kasih diberikan di situ? Karena seringkali pergumulan-pergumulan yang kita alami, rujukannya cuma kasih nih loh saudara. Bisa nggak ngasihi? Masalahnya apa? Di rumah tangga bu. Ya udah kalau punya kasih selesai kok saudara. Istri, suami, anak ngaku salah, ya udah kasih berjalan, selesai. Ya kan? Selesai saudara. Kenapa? Karena kasih itu menutupi segala hal. Kasih itu sudah membuat diri kita balance lagi. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berikan kita kasih. Karena kalau kasih kita sendiri nggak mungkin saudara, nggak sanggup dah. Gak akan pernah berhasil. Apalagi kalau yang menyakiti diri kita ini orang-orang ring satu kita, orang-orang terdekat kita. Yang tiap hari kita juga masih ketemu. Gak gampang saudara. Tapi Tuhan memberikan itu buat kita. Maka lekat sama Dia. Kasih itu Tuhan berikan. Itu sebagai pengikat dari segalanya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Orang minta ampun sama kita ya udah selesai. Diampuni. Sehingga ketika kita punya kasih, gak ada di hati ini sakit hati. Gak ada rasanya gondok sama siapapun, gak ada. Jengkel juga gak ada.
Hidup kita nikmati dengan luar biasa. Ketika ada satu perkara demi perkara yang membuat kita mungkin pahit, ingat Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih sudah Dia berikan. Nah persoalannya sudah terima belum? Itu aja. Selama kita mengiring Tuhan, kita nyanyi berkali-kali, kita perjamuan kudus berkali-kali. Telah kulihat bukti kasih-Mu, ada salib. Kau menderita gantikanku. Lah sudah berkali-kali kok saudara. Berapa kali perjamuan kudus terlewati. Tapi kenapa masih punya dendam? Kenapa masih punya jengkel? Kenapa masih punya sakit hati? Saudara, kita enggak ditanya apa persoalanmu. Enggak. Tapi ada kasih yang akan memerdekakan. Nah ini loh saudara, praktek dalam hidup kita. Semakin kita umur, saya gini ya saudara udah lewati, saya dengan suami nikmati aja masa-masa begini. Pergumulannya masih banyak-banyak. Tapi selalu konsep kami berkata, ya udah lewati aja. Karena bersama Tuhan kita ngelewati semuanya tuh aman. Sekalipun air mata saudara, air mata masih ngalir-ngalir lah saudara, daging nih saudara masih. Tapi saya mau berkata lewati. Orang nyakiti kita, orang ganjel pekerjaan kita, orang menghadang semua apa yang kita lakukan. Saya bilang bahwa firman berkata kalau Tuhan yang udah buka jalan gak ada orang yang bisa nutup. Kalau Tuhan yang sudah ngangkat kita gak ada yang akan bisa menggoyahkan semuanya. Ya udah lewati aja. Awal tahun lalu bulan Desember saya ngalami yang namanya orang memfitnah yang luar biasa. Saya bilang ya Tuhan thank you Tuhan, hadiah tahun baru. Haleluya. Tapi saya percaya ada kemenangan di balik salib-Mu. Ya kan salibnya saya. Ya, difitnah enggak enak saudara, namanya difitnah. Hancur. Hilang pekerjaan saudara. Tapi saya bilang semuanya dalam pengaturan tangan-Mu, aku mau Tuhan, ajari hatiku berdamai. Udah, ketika saya berdamai, 1 minggu saudara, telepon berdering, Tuhan gantikan nih, pekerjaan yang baru, tugas baru. Saya bilang, wow, lagunya keluar, how great is our God. Betapa besarnya Tuhan, Dia yang ngatur hidup kita loh saudara. Asal nikmati aja, sakit, yes Tuhan aku lewati bersama-Mu. Hati kita yang kena lewati bersama Tuhan. Masalah begitu banyak lewati bersama dengan Dia. Saudara, rasa takut saudara, itulah yang sering kali membawa kita tidak punya pengharapan. Begitu kita takut, ya udah. Semua firman yang pernah kita dengar hilang semua. Rasanya setiap pernyataan kita hilang semua. Bahkan satu lagu pun tidak ada yang nyantel di ingatan kita. Saat kita ngalami sesuatu yang membuat kita gentar, udah hilang semua saudara. Nah rasa takut inilah saudara yang sering membawa kita nggak punya pengharapan lagi. Sama seperti ketika seorang pelajar gitu ya saudara mau ngadepi ujian. Ya karena itu hari-hari ini saya melihat gitu, kalau sudah mau ujian, wah udah mahasiswa itu bolak-balik kamar mandi. Saya takut nih, saya ngerti nih, ini orang takut nih, cemas nih, bingung nih. Karena gejalanya di situ aja, orang cemas, bingung, khawatir. Nah saya sering kali berkata gini, ketika kamu takut, ketika kamu cemas, gelisah, apa yang sudah kamu hafal hilang semua pasti. Nah udah dilewati wong ujian itu mesti dihadapi kok. Emang ada lulus sekolah nggak pakai ujian? Saya rasa nggak ada ya, TK aja ada ujiannya loh saudara. Cucu saya itu tiap minggu ada ujiannya, dia lolos dan ini dia lolos. Oh menempelnya udah bisa, oh gini. Ada ujiannya saudara. Lah hidup kita ya pastilah. Apa yang dipakai untuk menaikkan grade kita? Ya pergumulan dalam hidup kita. Karena nggak ada dari surga turun soal ujian gitu, nggak ada. Yang ada lewat pergumulan hidup saudara dan saya. Entah itu mau di kesehatan, di finansial saudara, di hubungan sosial saudara. Macam-macam saudara. Nah saat kita ngalami ini, yuk lekat sama Tuhan. Bukan mikirnya takut.
Tapi kita ngerti, kita punya pengharapan di dalam Tuhan loh. Ada Tuhan yang jamin hidup kita loh. Kan kita gak mau cuman hidup di dunia kan, pulang kan. Ada yang gak mau pulang ke surga? Rasanya semua pengen pulang. Dan kalau bisa pulang dengan luar biasa kan. Nah yuk dipersiapkan, di sini cuman persiapan. Dan saya selalu bicara dengan diri saya sendiri, mati gak urut umur saudara. Ya kan, sudah waktunya habis, tokennya udah habis ya selesai gitu. Udah mati, selesai. Nah makanya kita persiapkan sekarang. Untuk gak punya rasa takut, karena apa? Takut itu membawa kita gak lagi punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Takut secara jasmani ini akan sirna ketika kita memperkatakan kebenaran firman. Ketika saya khotbah begini, kita ini jangan takut. Ada pulang dari itu anak saya sendiri nanya, Mam, memangnya kalau jalan di gelap-gelap gak boleh takut? Gak boleh rasa takut jalan di gelap-gelap? Gantian saya gini, kalau manusia masih normal pasti ada rasa itu, yes. Tapi cepat di counter, Kalau kamu takut nyanyi, jangan rasa takut menguasai hidupmu. Tapi katakan, ya firman-Mu Tuhan terang bagi jalanku. Wah, jadi engkau firmannya kan di dalammu nih, kamu lewat terangnya lewat nih, aman. Karena dulu waktu di Loyola ada acara apa itu yang dia harus lewat sendirian gitu kan. Diceritani kakak-kakak angkatannya, lewat situ angker, lewat sini angker, lewat gini ada gini-gini. Saya bilang, lah wong kamu cuma dengar cerita kok. Dia nanya, Mas setan ada di alamnya sendiri. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, Dia yang menyertai hidupmu, engkau lewati semuanya ini. Katakan dengan jiwamu, katakan dengan dirimu, Tuhan menyertai langkahku, aku lewati semuanya ini bersama Tuhan. Udah lewati. Dan itu perlu latihan saudara, perlu latihan dalam hidup kita ini, perlu latihan. Supaya apa? Supaya sungguh kita tahu, supaya kita ngerti sungguh bagaimana kita harus berjalan. Karena begitu rasa takut, udah kadang logika pikir kita yang ini hilang semua saudara. Karena dikuasai rasa takut. Bahkan pengharapan kita lupa firman. Dia sudah jamin hidup kita. Kita takut karena apa? Masa depan anakku gimana? 2023 diramal seperti ini. Nyatanya kita lewati 2 bulan juga aman merdeka, masih bisa hidup semua dan bernafas kan? Padahal di akhir tahun sudah diramal 2023 seperti ini. Saya bilang ya sudah, yang mau ngeramal ya silakan. Yang penting aku berjalan bersama Tuhan. Mau apapun yang terjadi tetap berjalan bersama Tuhan. Toh itu juga terjadi, ya sudah lewati. Memang bahasa saya berkata ya sudah lewati itu enak diomong, susah diterapkan. Maka latihan saudara, latihan. Karena kalau kita enggak latihan ya susah. Dan Tuhan itu udah ngerti loh kalau kita ini enggak bakalan sanggup. Maka Tuhan itu udah nyiapin. Tuhan bicara jangan takut itu 365 kali, pas hari 1. Sadar nggak 1 tahun berapa hari? Ya kan? 365 hari. Tuhan udah siapin tuh 1 hari 1. Minum pilnya 1. Jangan takut. Oh, udah. Lah Tuhan beserta kita kok. Ya tak? Tuhan ada bersama kita. God is near you. Jadi Tuhan itu nggak jauh. Ya lagu bicara Tuhan hanya sejauh doa, ya wes sembayang, udah gitu aja kan. Tuhan aku takut, sembayang gak harus lipat tangan tutup mata ya. Kadang doktrin itu yang mendoktrin anak-anak kita sehingga kalau doa harus lipat tangan tutup mata. Saya bilang boleh kok buka mata di situasi tertentu. Lah kalau lagi di jalan saudara nyetir mau sembayang tutup mata, nah, depanmu ada apa gak ngerti ya kan. Yang penting rohmu nyambung sama Bapak. Saya berkata Tuhan, Kau bersamaku, ku lewati semua. Yes. Saya perjalanan pelayanan ke Bandung lewat tol Cipali sendirian. Setir malam. Orang udah punya cerita di kilometer ini, ada cerita-cerita heboh gitu ya. Mata jasmani saya melihat sesuatu yang gak wajar di depan saya. Saya nyetir dan mata jasmani saya ngelihat sesuatu yang gak wajar di depan saya.
Saya berkata, Tuhan, perjalanan ini di dalam Engkau. Aku berkatakan di dalam namamu Tuhan, aku berjalan dan aku percaya Engkau ada bersamaku. Lewati aja. Ya udah, habis itu takut lewat situ lagi? Enggak, saudara. Ya karena saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Kalau semakin takut, jangan-jangan sebelah saya ini, jangan-jangan di belakang saya ini, jangan-jangan, udah ini rasio kita udah nggak beres kalau udah cemas takutnya, udah enggak, saudara. Saya tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Ya udah, firman-Nya berkata jangan takut sebanyak ini setiap hari satu, udah beres. Jangan takut hari ini punya pikiran apa, Tuhan finansialku, jangan takut. Dia Allah yang sanggup mencukupkan. Selesai, lewati, jalani apa yang harus kita jalani. Tuhan punya acara untuk setiap pergumulan yang kita harus hadapi. Maka takut, seringkali orang takut itu karena apa? Karena ketidakpastian. Kalau kita hidup masih dalam ketidakpastian ya salah kita. Hidup sama Tuhan itu pasti kok saudara. Jaminan kok. Tapi bukan jaminan bebas masalah ya. Karena lewat masalah itulah kita didewasakan. Lewat masalah itulah kita bisa dilihat oleh Tuhan. Bergantung enggak sama aku? Percaya enggak kuasaku? Kita berkata bahwa Allah kita dahsyat. Tapi ketika kita ngadepi persoalan kita berkata, aduh Tuhan enggak mungkin rasanya ya masalahku ini. Ada banyak ketidakpastian mungkin kita terima. Ya saya dengar kesaksiannya Pak Hosea, ketidakpastian, wah dokter ngomongnya enggak pasti, ini gini gimana. Sama saya pernah ngalami masa itu juga. Dan itu hubungannya sama jantung saya. Gak pasti semua ya, saya bilang ya terserah engkau lah Tuhan, jantung yang bikin engkau, hidup ini milikmu. Ya udah, gua lewati aja. Mungkin orang akan, saya setiap naik tangga saudara, udah habis sampai di atas itu nafasnya udah. Satu kali udah kecekap di sini, udah otak saya yang gini, kalau ini terakhir aku hidup, aku serahkan semuanya di tanganmu. Anak-anak dalam covermu, suamiku pasti damai sejahtera, semua damai sejahtera. Yes Tuhan, aku pulang. Karena udah gak bisa nafas saudara. Saya mau bangunin anak saya suruh nganter ke rumah sakit. Saya pikir ya malah dia kacau balau di jalan bisa terjadi masalah. Ya udah nyerah aja sama Tuhan, kalau emang ini waktunya pulang. Mati itu keuntungan kok saudara. Hidup itu loh yang susah. Buat mempertahankan hidup benar di dalam Tuhan ini yang susah. Buat hidup terus dalam kebenaran sesuai dengan rencananya nggak mudah. Ini kan yang harus kita perjuangkan. Nah maka banyak ketidakpastian. Iya itu yang membuat kita cemas. Maka jangan ikuti arus dunia. Dunia banyak ketidakpastian. Ramalan terus yang muncul. Nanti baca bintang-bintang. Saya bilang ya bintang dilihat, dinikmati. Ya, Bu, saya bacanya pokoknya yang saya imani yang baik-baik saja. Justru ketika engkau masih ada di situ, baca horoskop, baca ramalan, membuat engkau tambah tidak pasti. Nah ketidakpastian inilah yang membuat kita takut. Gak pasti nanti kalau mati kemana. Lah kita salah kalau gitu ngiring Tuhan. Kalau saya tahu kok pasti, pulangnya kemana tahu. Ya kalau pulang ya udah ngucap syukur gitu kan. Cara pulang nggak tahu, kapan pulang nggak tahu, terserah Tuhan mau dipulangkan kapan. Ya. Nah, yang membuat kita takut lagi apa? Realita hidup. Di PHK, realita kan saudara, takut. Kami pernah ngalami, artinya saya sama suami pernah ngalami, pernah saudara. Dan ketika itu udah percaya aja deh Tuhan buka jalan. Justru lewat itu hikmat akan muncul dalam diri kita. Gimana caranya? Survive kita, wah tambah hikmat gitu loh saudara. Jadi bukan meratapi, enggak. Bagian kita peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tahu, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Lah yuk praktek. Semuanya mendatangkan kebaikan. Bu, di PHK kok kebaikan bu? Ya kita gak pernah tahu loh saudara ke depan Tuhan rancangkan apa. Saya terberkati membaca atau ngelihat YouTube-nya mantannya HRD-nya Indofood kalau saya nggak salah saudara, jualan kopi panjang umur atau apa gitu di Undip situ ya. Dia rela untuk itu semua ya sudah tinggalin jualan kopi di tempatnya yang nggak gede, bukan kafe besar, kafe kecil, tapi dia dapat bisa 5 kali dari gaji dia.
Saudara, kadang kita nggak ngerti, orang luar aja, ini dia bukan orang yang percaya Yesus loh. Orang luar aja, orang yang nggak percaya Yesus diberkati ketika dia bekerja keras. Nah saudara dan saya diberkati pasti. Hanya tidak boleh marah, malas. Tetap kerja keras. Jangan pakai firman gini, burung di udara Tuhan pelihara. Loh, burung di udara itu terbang loh saudara. Kalau burungnya diem mati ya nggak ada lagi makanan. Burung di udara itu terbang juga, hidup. Nah lakukan bagian kita, berkat Tuhan pasti juga akan ngalir dalam hidup kita. Realitas hidupnya apa? Oh kita ada sakit penyakit, bersyukur. Walaupun di saat kejadian nggak mudah, yes, nggak mudah. Saya pernah rasakan itu ketika saya ada di ICU. Harus transfusi darah. HB itu tinggal 3. Kadang sadar saya dengar orang ngomong, kadang hilang, udah gitu aja. Tapi saya kontak terus dengan Tuhan, saya bilang kalau waktunya pulang aku siap pulang Tuhan. Aku percaya anak-anak dalam covermu. Tapi kalau engkau boleh, aku mau dampingi mereka. Kalau engkau boleh. Kalau enggak boleh ya udah pulang, yes, damai sejahtera. Tuhan balik, maksudnya saya dibalikin lagi, sembuh. Waktu ngerasain gak enak saudara badan ini. Ngomong gak ada yang diajak ngomong, posisinya saya sadar. Tapi kata orang-orang saya gak sadar gitu loh. Itu gimana saya gak tahu juga. Saya sadar loh masih bisa ngomong, masih bisa merasakan, masih bisa apa. Tapi orang lihatnya saya gak sadar. 3 hari kalau gak salah ya waktu itu ya. 3 hari gak sadar. Tapi saya merasa saya sadar loh saudara, makanya bisa ngomong gini, berdoa, minta mbak Tuhan, nyembah sama Tuhan, itu saya sadar itu. Tapi ketika saya tanya suami saya, loh kamu tuh gak sadar. Oh ya, apakah ini yang dinamakan kita sedang menikmati pribadinya Tuhan untuk sendiri? Ya udah nikmati. Saya bilang Tuhan sakit loh Tuhan, ini sakit loh Tuhan, panas badan saya, sakit loh Tuhan di sini. Tapi kalau ini harus aku lewati, aku percaya kekuatan datang daripadamu. Yes, lewati aja saudara. Jadi realitas hidup, kadang ketidakpastian membuat kita punya rasa takut. Makanya kita harus tahu, realitas hidup anak Tuhan hidup di dalam dia. Dan pasti berkemenangan. Pasti berkemenangan. Kemenangannya ukurannya bukan ukuran dunia loh saudara. Ukurannya Tuhan. Kemenangan kita itu balik. Itu kemenangan kita. Mempertahankan iman percaya kita sampai garis akhir, itu kemenangan kita. Ya, kalau sampai kesananya masih ada sakit di tubuh, enggak masalah. Tubuh ini juga akan enggak kita bawa kok, selesai juga di alam ini. Tapi roh kita tetap di dalam Tuhan. Nah caranya gimana? Supaya kita bisa melawan rasa takut. Percaya kalau Tuhan itu ada. Udah. Kalau saudara enggak percaya Tuhan itu ada ya pasti cemas. Kalau orang percaya Tuhan itu ada pasti enggak gelisah. Nah sekarang pertanyaannya kan gini saudara, kita ini sudah lama ngikut Yesus tapi seringkali kita juga gak percaya kalau Tuhan itu punya kuasa dan ada. Saat masalah besar, saat perkara besar terjadi bingung sendiri. Loh Tuhan itu ada loh saudara, penyertaannya sempurna. Bahkan dia berkata dalam firman-Nya di Ulangan, aku berjalan di depanmu. Ketika Musa ngobrol sama Yosua, Yosua takut mimpin bangsa Israel. Tuhan berikan firman lewat Musa. Jangan takut, jangan gentar, aku berjalan di depanmu. Nah sudah perkatakan itu buat kita. Tuhan, Engkau tahu aku gentar, Engkau tahu aku takut, tapi aku percaya Engkau berjalan di depanku, Engkau gak membiarkan aku sendiri, Engkau gak meninggalkan aku, Engkau menyertai aku. Udah aman saudara perjalanan kita. Yes Lord. Ketika saya ada di tengah lautan lepas gitu ya saudara. Pelayanan penginjilan di Halmahera, di pulau-pulau kecil. Saya ini gak bisa renang saudara. Gelombang begitu tinggi. Kapal kami, perahu bukan kapal saudara, kecil kok, perahu. Air sudah masuk. Suasana kiri kanan gelap gulita karena kami perjalanan 2:30 pagi. Ombak begitu besar, air masuk. Saya bawa anak saya yang paling kecil, dia bilang, Mam air masuk. Dia bilang, enggak apa-apa Mam, Mama diam aja di situ, aku yang buang air keluar. Nah bersama dengan 3 laki-laki yang sama-sama ada di situ, satu mahasiswa saya, satu yang setir kapalnya itu, dia keluarin airnya. Airnya dikeluarin. Saya bilang gini, Tuhan kalau ini menjadi tempat pembaringanku terakhir, aku bersyukur. Makasih Tuhan. Tapi kalau Engkau izinkan kami pulang ke rumah,
aku juga tetap bersyukur. Pulang ke rumahku di dunia boleh, pulang ke rumah Papa boleh. Haleluya. Udah, buat nyanyi, buat sukacita terlewati kok saudara, selesai juga. Walaupun beberapa jam saudara ada di tengah lautan yang luar biasa. Udah, percaya ada Tuhan dan dia tahu yang terbaik buat kita kok saudara. Nah kita tahu yang kedua apa? Ada penyertaan Tuhan. Penyertaannya itu sempurna saudara. Kita mau kemana aja Tuhan menyertai hidup kita dan penyertaannya sempurna. Ada lagu yang berkata walau 1000 rebah, masalahnya 1000 ya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 masalah, ini kan musuhnya rebah semua. Ada musuh nih sekian, engkau tetaplah Allah pembelaku. Udah selesai. Jadi penyertaannya sempurna. Perkatakan itu dalam hidup kita. Jangan cemas, punya anak gak pulang-pulang. Waduh kondisinya kayak apa. Tuhan kau pasti tolong. Saat kami dengar anak kami pelayanan di pedalaman, kemudian telepon terputus tanpa ada kepastian. Daging kami takut yes, tapi segera kami berkata, Tuhan nyawa mereka berdua, hidup mereka ada di tangan-Mu, kami berserah, udah selesai. Habis itu saya pelayanan, saya menunggu kabar itu bukan dengan tangis air mata, tapi saya tetap pelayanan. Karena anak saya bilang, Mam, ini ada orang datang bawa golok, mau bunuh aku. Telepon berhenti karena sinyalnya udah gak ada lagi. Coba dengar berita hanya begitu. Dia hidup di pedalaman, ada suku yang sedang menyerang dia. Ada orang bawa golok mau bunuh kami, berhenti teleponnya. Ini kan berita yang gak enak atau saudara, enggak pasti ini terus lanjutannya apa ini. Kalau kita cemas pasti kan cari info, gimana ini, waduh minta tolong siapa ini, wah lu mau. Kalau saya ya udah, nyawa mereka ada di tangan-Mu, hidup mereka di tangan-Mu Tuhan. Ajar aku mengerti kalau semuanya harus terjadi. Udah, baru dengar kabar sore. Karena daerahnya emang gak ada sinyal saudara, jadi susah. Yuk lewati, penyertaan Tuhan sempurna. Yang ketiga, renungkan kebaikan Tuhan. Ayo, kebaikan Tuhan itu banyak. Makanya firman di 2 Timotius 1 ayat 7 tadi berkata tertib saudara, diberi roh kekuatan, diberi kasih, ada ketertiban. Tertibnya apa? Anda tertib memperkatakan firman Tuhan terus, tertib, hidupmu di dalam Tuhan tuh tertib. Sehingga engkau tahu yang terbaik, engkau tahu apa yang engkau harus lewati. Iman itu membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, masalah yang kau anggap mustahil, itu bisa Tuhan kerjakan. Saudara. Karena memang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita punya iman, bukan rasa takut yang kita besar-besarkan, tapi iman kepada Tuhan, itu membuka pintu untuk Tuhan bekerja atas hidup kita. Karena begitu rasa takut, wah ini udah rasio gak jalan saudara. Tapi kalau kita punya iman, aku percaya sekalipun kata 3 orang yang luar biasa ketika mau dimasukkan ke dalam api pembakaran, aku percaya Tuhanku bisa tolong. Tapi kalaupun Tuhanku tidak tolong, aku tetap percaya Dia adalah Allahku. Ingat kisahnya Sadrak Mesak Abednego. Tuhan bisa tolong, bisa. Kalau Dia mau tolong, Dia bisa lakukan. Makanya dia bilang, kalau Tuhan tolong aku juga tetap memuji Dia. Kalaupun Dia tidak tolong, aku tetap percaya kepada Dia. Nah, yuk ada pahlawan-pahlawan iman yang sudah memberikan keteladanan buat kita. Iman kita membuka jalan, karena rumah kita gak di dunia, pulang ke rumah Papa. Tapi rasa takut buka pintu bagi iblis untuk bekerja atas kita. Maka cemas, bingung, ragu, apalagi saudara. Di situasi kayak gini rasa marah pasti muncul, kecewa pasti muncul. Kalau kita di PHK gara-gara fitnah orang lain, pasti kita benci sama orang yang fitnah kita. Pasti kita cari tahu kenapa, pasti kita gini, dilabraklah orang itu, macam-macam dilakukan. Kalau saya, waktu itu suami saya juga gitu, suami saya tanya, aku mau klarifikasi. Saya bilang udah duduk diam, sembayang dulu yuk. Tenang udah. Tapi ini enggak benar, aku tahu ini enggak benar. Tapi yuk biarkan Tuhan yang bicara. Kalaupun nanti harus bicara, mengklarifikasi, hati sudah enggak panas, damai sejahtera. Saya bilang ke suami saya gini, kalau hari ini perusahaan tanpa ada kabar berita tiba-tiba membuat kita harus kehilangan, ya udah Tuhan pasti buka jalan. Dan jalan itu
pekerjaan itu lebih baik daripada saat ini. Udah nikmati. Dan itu terbukti saudara. Ketika Tuhan lihat hati kita. Nah yang tahu siapa? Ya saudara dengan Tuhan. Ngomong di mulut mungkin aku udah damai kok ngampuni dia. Tuhan lihat hatimu dan hati saya. Kalau kita memang belum clear masih ada serpihan di sini. Ya gak terjadi mujizat atas hidup kita. Karena kita masih simpen kepahitan, dendam, rasa benci, jengkel. Atau bahkan mempertanyakan Tuhan. Mari kita buka pintu. Tuhan bekerja atas hidup kita. Mari kita buka pintu untuk Tuhan bekerja atas hidup kita. Jangan membiarkan rasa takut sehingga iblis masuk dalam pemikiran kita. Tapi Tuhan sudah memberi saudara roh kekuatan. Saudara sudah diberikan roh itu dalam diri kita. Jadi bukan roh ketakutan tapi kekuatan. Kasih, ketertiban. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Yes, mari saudara boleh ambil waktu untuk saudara. Kalau selama ini saudara masih ada kekhawatiran tentang apapun juga. Bahkan saudara takut. Takut anakku gak dapat jodoh, takut masa depan, takut gini, saudara. Yuk lepasin rasa takut itu. Berserah sama Tuhan. Bukan perkara yang gampang, tapi bukan perkara yang gak bisa. Melepaskan rasa takut itu bisa asal saudara mau. Asal saudara mau. Yuk cek dalam diri kita. Karena Tuhan sudah buktikan kasih-Nya dalam hidup kita. Dia sudah mati bagi kita, gantikan kita. Jangan ada yang merasakan bahwa aku gak berharga. Aku bukan pendeta. Aku gak bisa melakukan. Saudara dan saya sama anak-anak Tuhan. Tuhan yang sama pula yang kita sembah, yang kita muliakan. Tuhan yang sama juga bisa mengerjakan mujizat atas hidup saya dan hidup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia tetap menjadi penolong saudara dan penolong saya saat menghadapi badai hidup. Maka jangan ragukan dia. Jangan ragukan dia. Katakan sama-sama dengan saya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Walau 10.000 rebah di kananku. Oh, katakan dengan iman, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Yes, dari awal kita katakan tiada pernah ku ragukan. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Yes Lord. Kalau ada dari antara saudara masih meragukan kasih Allah, minta ampun sama Tuhan. Dalam hidupku, yes Lord, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadapi badai, lewati gelombang. Katakan dengan iman, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bangkit, berdiri, katakan sama-sama. Walau 1000 rebah. Amen. Yes Lord. Kau tetaplah Allah penolongku. Amen. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Saudara, mari semua berurusan pribadi sama Tuhan. Nanti di hadapan kita sudah ada perjamuan kudus. Ingat, kasih Tuhan sempurna dan sudah nyata. Sekalipun engkau melewati badai, gelombang. Saya tahu badai hidup itu gak gampang saudara.
Badai yang begitu besar mungkin yang bisa membuat ciut nyali kita. Haleluya Yesus. Tapi pujian ini berkata, takkan pernah Tuhan meninggalkan engkau. Sekalipun saat ini engkau ada di situasi tidak nyaman secara duniawi, apapun masalahmu di pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam finansialmu, dalam rumah tanggamu, percaya Allah gak pernah tinggalkan saudara. Gak akan pernah dia tinggalkan. Sekalipun begitu banyak hal yang harus kita lewati, dia tetap Allah yang menjadi penolong kita. Dia tetap Allah yang menolong kita. Yuk tetap percaya sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan dan kau gak tahu kapan selesainya. Tapi kau mau belajar taruh semuanya di dalam Tuhan. Dan kau mulai saat ini mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa kasih-Nya itu sempurna, penyertanya sempurna atas hidup kita. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara dan angkat tangan kanan saudara. Saya berdoa buat saudara. Kau yang ragu-ragu dengan kesehatanmu, kau yang ragu-ragu tidak pasti dengan masa depanmu, anak-anakmu, finansialmu, rumah tanggamu, masalah apapun dalam hidupmu. Saya mau berkatakan sekalipun itu awan gelap, nampaknya kita gak ngerti jalan keluarnya karena gelap gulita. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Pagi ini kami mau deklarasikan, kami mau Tuhan menaruh seluruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sudah membuktikan, Engkau sudah menyatakan, bahkan kasih-Mu sudah kami rasakan Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Engkau lebih tahu pergumulan kami satu persatu. Engkau tahu pergumulan hidup kami Tuhan, dan kami percaya Firman-Mu berkata buat kami bahwa kami akan melewati semuanya itu. Engkau memberi kami kekuatan, kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Pergumulan yang kami alami tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kami. Kami percaya itu Tuhan, dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan, untuk memberikan satu hal yang luar biasa kepada dunia, membuktikan bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah untuk setiap kami, karena Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan iman percayamu berkata, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, ku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. sekali lagi takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Triastuti yang sudah menyampaikan dan mengisi pelayanan firman pagi ini. Terima kasih juga untuk Bapak yang hadir bersama Ibu. Bu Triastuti ini adalah rekan siaran saya ya. Dia tiap Kamis kedua dan keempat ya.
Saya Kamis pertama, ketiga, dan kelima. Ya. Kalau saya pria berhikmat, dia wanita. Wanita berkenan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti siaran-siarannya setiap Kamis jam 9 pagi. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, saya senang sekali karena rekan siaran yang memberikan semangat buat saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Sekali lagi kita akan bawa di dalam doa. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, tidak ada alasan untuk kami tenggelam dalam ketakutan kami. Sebab Allah yang menyertai kami adalah Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami. Amin. Allah yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang menghilangkan semua rasa takut. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Triastuti, yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami semua diberkati, dan kami pulang dalam penyertaan-Mu yang dahsyat. Apapun persoalan kami, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Pagi ini di hadapan kami ada perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Amin. Lewat roti dan anggur, persekutuan yang erat membuat kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua, para pelayan-Mu, untuk melayani perjamuan kudus. Layakkan jemaat yang ambil bagian dalam roti dan anggur, bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus pagi ini dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Ya. Bapak Ibu, terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar dalam hidup ini. Semua tertutup. Tapi satu hal kita percaya, lewat perjamuan kudus Tuhan mengerti segala masalah kita. Kita angkat pujian, Dia mengerti. Waktu
kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Selalu pegang janjinya, bagi orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, oh, dia persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti yang di atas juga di bawah. Semua sudah, ada yang belum terima anggur. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memperingati kematian Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita ingat, setiap kali kita makan roti perjamuan suci dan minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita. Anugerah kasih-Nya tidak ada yang bisa menyamainya. Karena itu mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini engkau punya persekutuan dalam tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena kasih-Nya kepada kita. Percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Di dalam nama Yesus kita makan bersama.
Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita mempunyai persekutuan di dalam darah Kristus. Darah perjanjian yang dimeteraikan untuk menebus dosa kita. Bukan oleh kebaikan dan kebenaran kita, tapi karena kasih karunia Tuhan telah menebus kita. Itu adalah anugerah yang terbesar. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita mewarisi kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Percayakah engkau? Anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus. Amin. Mari kita makan dan kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berterima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya Tuhan, seperti janji firman-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tenggelam dan kecemasan dan ketakutan. Karena Allah yang menyertai kami adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang lebih dari masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk Ibu Tri Astuti dan suami yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, berkati setiap kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Sopan Manurung. Puji Tuhan, kita sudah beribadah, sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang takut lagi, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Tri Astuti yang sudah menjadi berkat. Terima kasih buat pelayanannya. Biarlah Tuhan terus memberkati kesehatan Ibu dimanapun melayani, disertai Tuhan, dan Bapak juga diberkati, semua keluarga dan cucu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memperhatikan mendengar berita gereja. Persilakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Evangelis Tri Astuti. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 12 Maret 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini akan kami sampaikan untuk warta sepekan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 WIB. Datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia Kamis 9 Maret 2023 pukul 17 WIB. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 10 Maret 2023 pukul 18 WIB. Diharapkan seluruh anggota kekal Yerusalem tetap tinggal setelah ibadah ada latihan KOR. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala untuk doa penutup.
Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama pengakuan iman. Silakan. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman yang kekal dan hidup yang kekal. Amin. Serahkan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi ini. Dari awal sampai dengan akhir sungguh kami diberkati Tuhan. Kami sementara akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera Allah menyertai kami. Kami hidup dalam kemenangan karena Roh yang memberikan kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Kami tidak akan takut lagi. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Tri Astuti dan keluarga. Kami percaya Engkau tetap menyertai pelayanannya dimanapun Ibu Tri Astuti berada dan nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang pagi hari ini sudah hadir dan juga memberkati setiap sahabat firman yang sebentar petang akan mendengar dan mengikuti ibadah lewat online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Selamat pulang.
Tuhan Yesus memberkati.